Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ovi Putranti. Saya mahasiswi Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai strategi operasi lingkungan global. Baiklah, apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, memahami pengertian tentang strategi operasi dan bagaimana pandangan secara global tentang strategi operasi. Yang kedua, bagaimana mengembangkan misi dan strategi sebuah perusahaan. Yang ketiga, bagaimana meraih keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang keempat, memahami macam-macam keputusan strategi operasi untuk dapat digunakan dalam lingkungan global. Apa sih pengertian strategi operasi itu? Strategi menunjukkan bagaimana organisasi akan bekerja untuk mencapai misi dan tujuan-tujuannya dalam menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis dan strategi operasional. Menempatkan pola dalam pengambilan sebuah keputusan secara konsisten agar dapat bersaing baik secara nasional maupun global. Pengertian strategi menurut para ahli. Menurut Skinner 1978, strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Apa pandangan global tentang strategi operasi? Berikut merupakan alasan mengapa sebuah operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional, yaitu mengurangi biaya, memperbaiki rantai pasokan, menyediakan barang dan jasa lebih baik, menarik pelanggan pada pasar baru, belajar untuk memperbaiki operasi, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Selanjutnya, mengembangkan misi dan strategi sebuah perusahaan. Perusahaan yang beroperasi seharusnya mempunyai suatu misi sehingga bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai. Misi dapat diartikan sebagai 1. Alasan berdirinya organisasi atau perusahaan. 2. Memberi batas dan fokus. Ketiga, menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, maka organisasi perlu menetapkan strategi tertentu. Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai 1. Perencanaan tindakan untuk mencapai misi. Kedua, perhatikan bagaimana misi akan dicapai. Ketiga, merancang pola tentang bagaimana menghadapi serta menyelesaikan hambatan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, mencapai keunggulan kompetitif melalui operasi. Untuk menetapkan strategi bisnis dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang tepat, maka biasanya ada 3 langkah umum yang dilakukan perusahaan, yaitu 1. Analisis lingkungan. Kedua, menetapkan misi perusahaan. Ketiga, membentuk strategi. Ada 3 strategi yang masing-masing memberikan peluang bagi para manajer operasional untuk meraih keunggulan adalah 1. Bersaing pada perbedaan. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Kedua, bersaing pada biaya untuk mencapai nilai yang terkait dengan kualitas yang memadai. Yang ketiga, bersaing pada respon cepat melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerja yang fleksibel. Dalam prakteknya, 3 konsep strategi ini dapat diterjemahkan ke dalam 6 strategi khusus, yaitu 1. Fleksibilitas dalam desain dan volume. Kedua, harga rendah. Ketiga, pengiriman yang cepat. Keempat, kualitas kesesuaian kinerja. Kelima, pelayanan purna jual. Keenam, lini produk yang luas. Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasional dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, strategi dengan diferensiasi. Kedua, bersaing dengan biaya. Ketiga, bersaing dengan respon.
Selanjutnya, macam-macam keputusan strategi operasi untuk dapat digunakan dalam lingkungan global. Ada 10 strategi operasi yang dapat digunakan perusahaan dalam lingkungan global dalam bersaing. Yang pertama itu kualitas atau mutu. Harapan kualitas konsumen harus ditemukan dan dibijakkan secara produk. 1. Kualitas atau mutu. Harapan kualitas konsumen harus ditemukan dan kebijakan serta prosedur harus ditetapkan untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas tertentu. Kedua, desain barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa akan menentukan proses transformasi keputusan biaya, kualitas, dan tenaga kerja. Berhubungan erat dengan keputusan desain. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Pilihan proses tersedia untuk proses barang dan jasa. Keputusan proses berkaitan dengan teknologi, kualitas, tentang kerja yang digunakan, dan perawatan. Keempat, pilihan lokasi. Keputusan lokasi fasilitas untuk perusahaan manufaktur maupun jasa akan menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan dalam keputusan ini akan berakibat. Kelima, desain tata letak, kapasitas jumlah pekerja. Keputusan pembelian dan persediaan mempengaruhi tata letak. Demikian juga proses dan bahan mentah harus diletakkan dalam hubungan satu dengan yang lain. Keenam, perancangan kerja dan sumber daya manusia. Manusia adalah bagian integral dan termahal dari seluruh sistem, sehingga kualitas kerja, bakat, dan keterampilan yang diperlukan serta biayanya harus ditentukan. Ketujuh, manajemen rantai penawaran. Keputusan ini tentang material apa yang akan dibuat dan apa yang akan dibeli. Juga tentu kualitas, pengiriman, dan inovasi pada harga yang memuaskan. Keadaan saling menghargai antara pembeli dan pemasok adalah penting untuk pembelian yang efektif. Kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan jika kepuasan konsumen, supplier, schedule produksi, dan perencanaan tenaga kerja dipertimbangkan. 9. Penjadwalan. Schedule yang fleksibel dan efisien harus disusun dan dikebutuhkan tentang kerja serta fasilitas harus ditentukan dan juga dikontrol. Terakhir, perawatan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada tingkat reliabilitas dan stabilitas yang diinginkan, dan sistem harus ditetapkan untuk memelihara reliabilitas dan stabilitas tertentu. Kesimpulan, strategi operasi sangatlah penting, khususnya diterapkan berbagai bisnis bidang baik produk ataupun jasa. Sebab semakin tahun pastinya banyaknya produk ataupun jasa yang memberikan inovasi baru dan juga strategi untuk manajemen, produksi, pemasaran, dan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangatlah penting bagi suatu bisnis barang ataupun jasa. Sebab pelanggan adalah penentu sebuah bisnis apakah dapat diterima atau tidak. Sebab strategi operasi sangatlah penting untuk menjadikan hubungan pelanggan dan bisnis menjadi kuat dan juga akan memberikan dampak baik untuk pengembangan inovasi baru yang diinginkan pelanggan saat ini sesuai dengan jadwalnya. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan tentang strategi operasi di lingkungan global. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.